Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Ahmad Musinun, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Wijaya Kusuma 01, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat, sekaligus mahasiswa PPK Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425.001.2130. Pada hari ini Selasa 14 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pengajaran di SDN Wijaya Kusuma 01 untuk uji kinerja pada kelas 1 dengan tema Rukun Islam. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih salah. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar biasanya ya, nggak apa-apa. Coba ulang. Selamat pagi. Aku mau ke Mekah. Ulah Ustaqobah Sa'i. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha Tahu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Sudah kenyang? Alhamdulillah. Ya, hari ini kalian akan belajar tentang rukun Islam. Siapa di sini yang sudah tahu rukun Islam? Oh, acung semua. Rukun Islam, apa arti rukun Islam? Tadi banyak yang angkat tangan. Siapa yang sudah tahu rukun Islam? Belum ada. Apa rukun Islam apa? Belum tahu. Yuk kita akan pelajari hari ini tentang rukun Islam. Rukun Islam. Ya, pengertian rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Ada berapa? 5. Coba tepuk rukun Islam. Tuh. Syahadat. 2. 3. 4. Zakat. 5. Siapa di sini yang beragama Islam? Ya, semua beragama Islam. Ada yang non Islam? Semuanya beragama Islam. Sebagai umat Muslim, orang yang beragama Islam disebut dengan Muslim. Itu harus mempercayai yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam, rukun Islam itu ada 2 kata, rukun dan Islam. Rukun itu artinya adalah pilar utama dalam Islam atau disebut dengan dasar atau tiang. Kalau kalian melihat bangunan itu ada tiangnya pasti, ya kan? Jadi pilar atau tiang atau pokok atau dasar itu yang disebut dengan rukun. Jadi rukun itu adalah tiang atau pilar. Pilar-pilar ini adalah dasar dari keyakinan dan tindakan dalam Islam. Jadi kalian sebagai orang Muslim harus mempunyai dasar, mempunyai pilar dalam
berkeyakinan dan bertindak. Jadi kalian sudah yakin bahwa saya beragama Islam, jadi harus yakin juga tindakannya bagaimana, apa aja. Rukun Islam ada 5 pilar utamanya dalam Islam yang harus diamalkan setiap muslim. Kalau kalian beragama Islam berarti harus mengamalkan 5 rukun Islam tadi yang sudah kalian tahu. Ya, pencet. Halo. Halo. Ya, yang pertama yaitu rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Siapa yang sudah hafal syahadat? Apa bunyinya? Syahadat artinya adalah kesaksian. Syahadat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu disebut dengan syahadat. Syahadat itu ada 2. Ada berapa? Ada 2, yaitu syahadat kepada Allah, dan yang kedua itu syahadat kepada Rasul. Syahadat artinya adalah saksi. Kalian itu bersaksi. Kalian menjadi saksi bahwa Tuhan saya adalah Allah. Kemudian saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sebagai orang Islam, kalian harus mempunyai keyakinan di dalam hati kalian, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Syahadat kepada Allah bunyinya yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat kepada Rasul berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyatakan keyakinan dengan sepenuh hati kepada Allah dan menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu, apakah kalian sudah yakin bahwa Tuhan kalian itu Allah? Sudahkah kalian yakin bahwa Tuhan kalian itu Allah? Sudah? Atau Tuhan kalian selain Allah? Ada yang punya Tuhan selain Allah? Misalnya kalian menyembah pohon tuh, pohon beringin yang ada di depan sekolah, bikin sajen di situ. Itu namanya tidak yakin bahwa kalian percaya kepada Allah. Jadi Allah itu tidak menyukai orang yang menyekutukannya atau menduakan Allah. Allah tidak mau diduain, maunya diesain atau tunggal. Allah itu esa, esa itu adalah tunggal. Jika kalian menduakan Allah atau menyekutukan Allah, itu dosanya akan sangat besar. Itu namanya musyrik. Oke. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat itu adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari. Siapa di sini yang tadi pagi sholat subuh? Mana, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, ada 10 orang. Siapa yang tadi malam sholat isya? Ada 5, ya kemarin. Siapa yang kemarin sholat maghrib? Oh, banyak. Siapa yang kemarin sholat asar?
Siapa yang kemarin sholat zuhur? Sedikit sekali. Jadi sholat itu yang wajib kalian lakukan itu ada 5 waktu, yaitu di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu ada 5 waktu. Kalian wajib melaksanakannya. Wajib itu jika kalian, apa arti wajib? Wajib itu jika kalian melakukan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan akan mendapat dosa. Siapa yang mau mendapat dosa? Pasti tidak ada yang mau. Makanya kalian harus melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Bagi kalian yang masih atau baru melaksanakannya cuma 2 atau 1 waktu, maka harus diperbaiki sholatnya, diperbanyak. Sholat itu ada manfaatnya. Manfaatnya adalah membangun kedekatan dengan Allah serta menjaga disiplin dan kebersihan diri. Jadi tujuannya kenapa sih kita harus sholat? Yaitu agar kalian lebih dekat dengan Allah. Jadi semakin kalian sering sholat, maka semakin kalian dekat kepada Allah. Jadi Allah itu akan kenal dengan kalian karena kalian sering sholat, akan makin kenal. Kemudian menjaga disiplin dan kebersihan diri. Otomatis kalian tambah disiplin jika kalian sholat. Yang tadinya misalkan subuh itu tidak bangun, kalian akan menjadi disiplin. Subuh jam 5 harus bangun karena sudah masuk waktu sholat subuh. Kemudian kebersihan diri, otomatis orang yang sholat hatinya itu akan bersih. Kalian akan terjaga dari sifat-sifat yang tidak baik. Contoh mencuri, memukul teman, membuli temannya. Itu kalian akan dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat yang tidak terpuji tadi. Next, berikutnya adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Siapa yang di bulan Ramadan sudah puasa? Semuanya sudah bisa berpuasa. Apa itu puasa? Puasa adalah ngapain? Puasa itu ngapain? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dari kapan? Ya, nih dibaca puasa di bulan Ramadan yaitu menahan diri. Kalian menahan dengan dari diri sendiri untuk tidak makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar, dari subuh sampai terbenam matahari. Itu disebut dengan puasa. Puasa itu apa? Puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan perbuatan yang membatalkan puasa, dimulai dari subuh atau terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini sahur. Di sini ada gambar sahur boleh makan. Nah, jamnya jam 3 malam atau jam 4 subuh. Kemudian kalau puasa itu X, tidak boleh makan dan minum. Kemudian kalau berbuka boleh makan atau minum nggak? Boleh makan dan minum. Ya, manfaat puasa. Manfaatnya yaitu kenapa kita diwajibkan atau harus berpuasa. Manfaatnya itu
agar meningkatkan ketakwaan dan kesabaran. Apa manfaat puasa? Manfaatnya itu meningkatkan ketakwaan dan kesabaran. Takwa itu artinya adalah kalian bisa menjauhi segala larangan Allah. Makin banyak ibadahnya dan makin banyak apa yang dilarang Allah itu kalian tinggalkan. Kemudian manfaatnya yang kedua itu sabar. Kalian menjadi lebih sabar. Otomatis kalian ketika jam 12 siang, kalau kalian sedang puasa, pasti akan sabar nungguin maghrib. Aduh, lapar bener. Ya, akan melatih kesabaran. Next, berikutnya yaitu yang keempat, zakat. Setelah kalian puasa selama 30 hari di bulan Ramadan tuh, kalian wajib melaksanakan puasa. Apa itu wajib melaksanakan? Zakat ya, bukan puasa. Setelah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, kalian wajib melaksanakan zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta seorang muslim yang mampu untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Jadi kalian mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Siapa yang tahu contoh-contoh orang yang bisa diberikan zakat? Orang yang boleh diberikan zakat siapa? Fakir. Ada orang miskin. Kemudian ya pemulung. Pemulung berarti dia orang miskin. Tujuan dari zakat adalah Allah memerintahkan kalian untuk zakat, otomatis ada tujuannya. Tujuannya yaitu membantu yang kurang mampu. Jadi jangan kalian sudah punya makanan atau punya banyak duit, kalian tidak ingat dengan orang yang susah, orang yang miskin. Kalian harus ingat bahwa rezeki yang kalian sudah terima sekarang ini, kalian ada sebagian milik orang yang tidak mampu. Jadi jangan kalian makan semua, membantu yang kurang mampu. Kemudian membersihkan harta yang dimiliki. Otomatis harta yang kalian miliki akan menjadi bersih jika kalian sedekahkan atau diberikan zakat. Bersihnya gimana? Pasti kalian tidak akan ada yang tahu apa sih arti dari harta yang bersih sama harta yang kotor. Harta yang bersih yaitu jika orang tua kalian mencarinya dengan sesuatu hal yang baik, dengan bekerja mendapat harta, dengan berjualan mendapat duit atau harta, otomatis itu adalah rezeki atau harta yang halal. Beda lagi misalnya kalian mencarinya dengan cara mencuri, kalian dapat rezeki atau dapat harta tapi harta yang kotor atau harta yang tidak baik, otomatis harus dibersihkan dengan cara disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Next, berikutnya rukun Islam yang kelima yaitu beribadah haji. Haji itu kemana? Ke Mekah. Di sana ada apaan? Ada Ka'bah. Allah itu ada di mana-mana. Haji itu adalah ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi. Kalian jalan-jalan nih. Beda dengan jalan-jalan. Mengunjungi, ziarah itu mengunjungi ke Mekah.
yang dilakukan sekali seumur hidup. Jadi kalian boleh melakukannya satu atau dua kali, tapi yang disebut dengan haji itu cuma satu kali. Satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Jika kalian belum mampu, uangnya belum ada, otomatis dikumpulin dulu. Kalau sudah mampu, kalian wajib ziarah ke Mekah, ke tanah suci. Secara fisik berarti fisik itu berarti badannya kalian. Badannya harus ke sana. Jangan cuma duitnya aja nyampe sana. Jadi mengunjungi Mekah dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu secara fisik. Fisiknya mampu, otomatis kalian masih sehat, masih kuat. Kalau seandainya umurnya 100 tahun kira-kira masih mampu nggak ke Mekah? Paling sudah tidak bisa jalan. Mampu secara fisik dan finansial. Finansial berarti uangnya ada atau biayanya sudah siap. Manfaatnya yaitu pengalaman spiritual dan memperkuat rasa persatuan umat Islam. Jadi kalian imannya akan semakin tambah kuat. Kemudian nanti di sana ketemu dengan orang muslim dari beberapa negara. Otomatis kalian akan mempererat persatuan. Kalian bertemu orang muslim dari Papua misalnya, atau dari Inggris, atau dari Amerika. Otomatis akan mempererat atau memperkuat persatuan umat Islam. Itulah tujuan dari haji, manfaatnya. Berikutnya, next. Ya, pentingnya rukun Islam. Jadi rukun Islam itu sangat penting jika kalian adalah orang Islam. Yang pertama yaitu menunjukkan kepatuhan kepada Allah. Jika kalian orang Islam, otomatis kalian harus tunjukkan patuhnya kepada Allah, tunjukkan ibadahnya kepada Allah yang banyak. Ibadah apa aja? Tunjukkan dengan cara sholat, bersedekah, apalagi tadi ada 5 ya. Sholat, puasa, zakat, itu salah satunya ibadah. Kemudian akan mempererat hubungan dengan sesama muslim. Otomatis kalian sesama muslim nih, temennya orang Islam semua, akan tambah erat. Tidak saling membuli atau memukul, akan saling menjaga. Kemudian yang ketiga yaitu melatih disiplin, sabar dan kepedulian. Kalian akan terlatih disiplin, kemudian akan terlatih kesabarannya, dan yang ketiga yaitu akan peduli dengan sesama. Misalkan temannya tidak mampu, kalian akan bantu. Next. Kesimpulannya pelajaran hari ini, nanti Pak Ahmad akan kasih semacam tugas pakai kertas, nanti kalian isi. Kesimpulannya adalah rukun Islam. Arti rukun Islam yaitu pondasi utama muslim untuk hidup bermakna dan bertakwa. Jika kalian menginginkan hidupnya bermakna dan bertakwa, otomatis harus punya pondasi. Pondasinya yaitu apa namanya? Rukun Islam. Rukun Islam itu adalah pondasi atau tiang atau pilar. Semoga kita bisa menjalankannya dengan baik. Amin ya robbal alamin. Next, Ya, berikutnya. saudara Arkenzi mau tanya apa? Gantian tanyanya. Bentar, gantian. Apa?
Apa? Oh iya betul, harus baca sholawat nanti. Jadi gimana caranya kalian masuk surga? Salah satu kuncinya adalah sering membaca sholawat. Sholawat itu bunyinya gimana? Sholawat itu banyak bunyinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga sholawat. Atau sholatullah salamullah, itu juga sholawat. Jika kalian bisa membaca sholawat, halo, jika kalian di setiap hari minimal bisa membaca sholawat 10 kali dan membaca astagfirullah 10 kali, maka kalian akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Siapa yang mau? Ya, semoga kita semua dimudahkan dalam masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, pertanyaan, ada pertanyaan lagi? Biarin. Ada pertanyaan lagi? Kenapa? Hari apa matahari? Hari kiamat matahari pecah. Ya betul. Jangankan pecah, nanti kalian orang Islam itu akan mengalami yang namanya hari kiamat. Enggak cuma orang Islam, semua makhluk di dunia ini akan mengalami yang namanya hari kiamat. Tidak ada yang bisa kabur atau pergi ke lubang semut, mungkin tidak ada yang bisa. Semuanya akan mengalami yang namanya hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari kehancuran bumi dan alam semesta. Matahari akan hancur, bulan akan hancur, bumi akan hancur, semuanya bangunan itu rata. Seperti padang pasir. Ada pertanyaan lagi? Habis ini saya akan memberi kalian tugas menarik garis. Tugas menarik garis. Nanti akan saya bagi satu persatu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa. Selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Kalian menarik garis. Nanti akan saya bagi ini tugas balik. Ya, si Fadil bisa sini. Tulis nama dulu. Tulis nama, misalkan nomor telepon.
nanti Sinta ketemu partnernya berarti kalau ada. Sudah semua? Ya, tulis nama dulu. Boleh diwarnain dan cantik. Tulis nama kelas. Kelas dong, tulis dong kelas. Di mana di atas itu lihat. Tulis nama kelas. Terus nanti kalian tarik garis mana gambar orang sedang berhaji, mana gambar orang sedang sholat, mana gambar orang sedang puasa. Sudah dapat semua? Mana gambar orang lagi berbuat kesana? Sudah? Kalau sudah nanti mama yang ambil. Ulangi dari dulu. Sudah, sudah lihat. Ramadan, zakat, puasa, ya. Ya, yang kedua nanti ada 2 lembar ya. Ini nih 1 lembar lagi. Yang kedua sama. Biar bisa mengisi tali benang. Tarik garis. Papa dibaca dong. Papa dulu dijawab lagi.
duduk yang rapi. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin aji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, ya. Rukun, tepuk rukun Islam. 1, syahadat. 2, puasa. 4, zakat. 5, pergi haji jika mampu. Ya, Pak Ahmad mau memberi pertanyaan, yang bisa menjawab berarti nanti akan ke kelas. Sebelumnya mari kita baca doa setelah selesai melaksanakan kegiatan belajar. Doa setelah selesai belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Ya, doanya salah, tepat yang benar. Doa setelah ya, yang bisa menjawab berarti satu baris bisa kelas. Sebutkan rukun Islam yang ketiga. Baris pertama bisa ke kelas, baris pertama. Nomor 2 ya, pertanyaannya baris pertama, baris pertama, baris pertama. Saling dulu. Ya, pertanyaan kedua adalah sebutkan rukun Islam yang kelima. Baris nomor 2, betul. Syahadat. Gimana syahadat? Ya, pertanyaan ketiga. Sebutkan rukun Islam kedua. Sholat, betul, baris terakhir. Ayo, baris terakhir. Gimana sih? Baris terakhir. Pertanyaan berikutnya adalah rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Yang jawab. Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Yang puasa. Ya, dan kelas.